91,6 FM, sentralnya anak muda. Itu dia satu single darinya, Noah, yang terdalam kali ini. Dalam banget perbincangan kita pada pagi hari ini, karena ini pertama kalinya kita akan melakukan talk show yang terselenggara atas kerjasama UMSU FM dan juga Halal Center UMSU. Wes, pagi-pagi ini luar biasa. Kalau ada yang bilang Halal Center UMSU, halal, toib, excellent. Ya teman anak muda, hari ini ya kita talk show bersama Halal Center UMSU, di mana tema kita pada pagi hari ini yaitu pelatihan pendamping PPH. Apa itu ya? Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada dua orang yang sangat luar biasa. Selain dosen, beliau juga aktif di Halal Center UMSU ini. Waduh, kita sapa dulu, ada Bapak Hairil Azmi Nasution SHIMA selaku Wakil Ketua Halal Center UMSU dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mantap kali. Ini yang satu lagi nggak mau kalah juga nih. Ada Pak Hazan Agazi Kurniawan SPMSI selaku penyelia Halal Center UMSU Fakultas Pertanian. Beliau juga dosen ya Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Hazan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini ganteng-ganteng ya kan pagi-pagi. Aduh, buat tenang, sejuk. Dan pembahasan kita ini membuat kita lebih berisi lagi, berilmu lagi terkait dengan pelatihan pendamping PPH. Nah, mungkin langsung saja terkait dengan boleh dibuka nih oleh Bapak Azmi nih. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman anak muda seluruhnya. Bes juga. Ya Pak. Semoga sehat Bes ya seluruhnya dan tetap eksis ya. Siap. Makin banyak ini followernya. Baik teman anak muda sekalian dimanapun Anda berada, UMSU Halal Center Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nanti pada tanggal 24, 25, 26 Maret tepatnya pada hari Kamis, Jumat, Sabtu akan melaksanakan pelatihan pendamping PPH. Pelatihan pendamping PPH ini merupakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Cipta Kerja, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Tetapi ternyata ini hanya terdapat 3 pasal, 79, 80 dan 81, belum memenuhi ketentuan terkait dengan PPH. Maka dijabarkan lagi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikat halal bagi UMKM, bagi usaha kecil menengah. Nah, pendamping ini adalah mendampingi pelaku usaha untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan halal yang dikeluarkan oleh UMKM. Jadi sebenarnya PPH ini sama seperti auditor, tapi auditor halal ini telusur kerumitannya lebih luas daripada pendamping PPH. Jadi alhamdulillah satu-satunya Sumatera Utara Halal Center UMSU yang dapat melakukan rekrutmen. Satu-satunya Sumatera Utara. Post dulu dong buat Halal Center UMSU yang dapat melakukan rekrutmen pendamping PPH. Pendamping PPH ini nanti akan mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Dan pada saat ini masih gratis, sehati. Masih gratis ya. Ada program pemerintah, program BPJPH sehati. Gitu. Sehati. Tapi kan tentu untuk menjadi pendamping PPH ya, kan harus memenuhi persyaratan. Benar. Sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Kepala BPJPH. Nah, jadi bagaimana mentelusuri kerumitan telusur dalam suatu produk, bagaimana bahan, bagaimana materi dalam suatu produk, tentu kan itu ada ilmunya. Maka perlu dilakukan pelatihan bagi calon pendamping PPH. Kalau kami Halal Center UMSU disebut dalam disebut pendampingan. Jadi pendampingan itu bisa ormas, tetapi harus memenuhi kriteria persyaratan. Juga bisa badan usaha swasta atau milik negara, tapi bekerja sama dengan universitas. Juga bisa
universitas, juga bisa pemerintah. Dalam hal ini alhamdulillah pemerintah mempercayakan kepada Halal Center UMSU untuk melakukan rekrutmen PPH satu-satunya di Sumatera Utara, yang insya Allah nanti kita sahuti dan kita akan laksanakan pada tanggal 24, 25, 26. Itu sebenarnya kita perluas bagi siapa yang berkeinginan. Oke, siap. Berarti tanggal 24, 25 dan 26 ini akan ada pelatihan pendamping PPH ini ya Pak ya? Iya. Oke, sedikit itu pembukaannya. Nah, terkait dengan berdirinya Halal Center UMSU ini kan gitu. Boleh dari Pak Hazen ini yang menceritakan gimana sih ceritanya kok bisa terbentuk ini berdiri Halal Center UMSU ini Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Bes ya, atau Bang Bes atau Best of the Best ini. Seperti Bes film, aja. Bes aja. Oke, siapa? Baik, saya menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Asmi sebagai Wakil Ketua Halal Center UMSU Sumatera Utara. Alhamdulillah, saya buka dengan alhamdulillah arsala rasula bil huda wa dini haq liyuzhirahu alli kulli warau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid, amma ba'du. Baik, ini tentunya untuk teman anak muda bertanya-tanya kenapa ini halal ini atau lembaga halal didirikan. Nah, ini mungkin kita mulai dengan berangkat dari pertanyaan mengenai seberapa pentingkah kehalalan bagi seorang muslim. Oke, siap. Nah, maka jawabannya dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi syaitan itu adalah musuh Nyata ya. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, maka ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk taat, patuh dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat teman anak muda jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya kan Mas Wes? Insya Allah. Cocok itu rasanya. Ya kan, dengan adanya talk show pada pagi hari ini bisa mencerahkan lagi ya kan bagi pelaku-pelaku UMKM juga. Betul gitu itu kan? sahabat anak muda. Oke. Jadi bahwa hal itu penting, maka di Indonesia menjadi patokan kehalalan suatu produk adalah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. BPJPH itu kepanjangannya Mas Bes adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Produk halal, oke. Nah, jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, mereka lah yang diberikan wewenang. Dan ini merupakan badan yang di bawah langsung oleh Kemendagri. Oh, Kemendagri. Oke, siap. Mempunyai wewenang yang sudah resmi, legal. Nah, pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Jadi dua belah pihak ini harus mempunyai kepentingan. Jadi konsumen dan produsen. Oke. Label halal ini digunakan memberikan rasa aman bagi konsumen. Jadi kita harus punya rasa aman. Jangan kita pikir ini apakah bisa atau halal atau tidak. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi jaminan ini untuk agar produk yang dikonsumsi itu aman dari unsur-unsur yang tidak halal. Dan diproduksi dengan cara yang halal. Jadi unsurnya halal harus halal. Dan cara pembuatannya pun harus benar dan beretika. Sedangkan untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Jadi kalau sudah kenal tentunya kita loyal, percaya, nggak mau ke lain hati. Kan? Ini udah beli di sini aja kan gitu. Kalau soalnya ke lain hati, Mas Bang Pes ini artinya mendua deh. Mendua ya. Ini nggak boleh ini. Teman anak muda. Nah, itu tentunya adalah nilai positif yang diperlukan agar produk yang bersertifikasi halal juga menjadi
punya daya saing. Jadi dengan bersertifikasi ini dia punya daya saing yang tinggi dibandingkan produk yang tidak mencantumkan label halal suatu produk. Oke, itu dia ya sedikit ceritanya. Apa masih panjang lagi nih? So, pokoknya kalau berdirinya Halal Center UMSU ini awal mulanya seperti apa nih Pak? Nah, itu awal mulanya adalah ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 233 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Oke. Nah, pada pasal 12-nya di poin ke-1 menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan lembaga pemeriksa halal. Jadi saya ulangi bahwa pemerintah atau masyarakat ataupun lembaga dapat mendirikan lembaga pemeriksaan halal yang disingkat dengan LPH. LPH. Nah, dengan dikeluarkan peraturan tersebut, maka pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan surat dari pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 205 garing 1/A 2020 kalau saya tidak salah ya. Iya benar-benar. Nah, kepada UMSU selaku perguruan tinggi Muhammadiyah untuk membentuk halal center di UMSU. Nah, itu dasarnya. Itu ya. Nah, alhamdulillah ini direspon ini dengan baik oleh Bapak Rektor kita, Pak Profesor Dr. Agusani, MAP. Iya. Nah, ini direspon dengan baik dengan cepat, maka dikeluarkan surat keputusan untuk segera membentuk lembaga halal center UMSU. Maka awal mula berdirinya itu adalah 11 Desember 2021. Oh, 11 Desember. Jadi pada 11 Desember 2001 diresmikan, diperkenalkan kepada masyarakat layak dan masyarakat Muhammadiyah, sehingga kemudian pada prosesnya diakui oleh lembaga BPJPH. Itu dia. Jadi pada tanggal itu momennya sangat luar biasa. Berarti udah diakui oleh lembaga BPJPH ini ya Pak ya? Sudah diakui. Jadi dengan diakuinya ini kami diberikan wewenang untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa sebagai satu-satunya PTS yang diberikan wewenang di Sumatera Utara untuk memberikan pelatihan sebagai pendamping. Jadi di dalam halal center juga diletakkan orang-orang yang sudah kredibel dan orang-orang yang di bidangnya, sehingga halal center menjadi bisa unggul, cerdas dan terpercaya mahasiswa kalau dibina. Mantap. Ya. Setuju ya. Apalagi dengan slogannya itu ya Pak ya, halal toyib excellent. Jadi slogan kita, lembaga kita adalah halal toyib excellent. Teman-teman udah. Jadi kalau nanti disebutkan slogan itu mungkin sudah tidak asing. Slogannya Halal Center UMSU nih. Betul itu Mas Ben. Nah, itu terkait sedikit ya Pak ya, terkait berdirinya Halal Center UMSU, apalagi ketika pas diresmikannya, diluncurkannya hadirnya Halal Center UMSU, Wakil Rektor 1 UMSU itu yaitu Bapak Muhammad Arifin hadir. Profesor itu hadir dan juga mengatakan bahwa industri halal itu sangat diminati masyarakat dunia. Betul, kan gitu. Sehingga betul, langsung dibentuklah lembaga Halal Center UMSU ini ya Pak ya. Nah, mungkin terkait dengan tema kita hari ini, pelatihan pendamping PPH ini. Nah, boleh diceritakan itu kenapa dilaksanakannya pelatihan pendamping PPH ini? Boleh dari Pak Azmi dan juga Pak Hazen nih. Yang pertama, pelatihan ini sasarannya itu untuk mahasiswa. Mahasiswa. Memang sebenarnya ini bisa diperluas kepada masyarakat umum. Tapi karena kita di internal Universitas Muhammadiyah, kebutuhan mahasiswa juga ada SKPI. Karena sertifikat ini yang mengeluarkan sertifikat pendamping PPH itu yang mengeluarkan bukan Halal Center UMSU. Halal Center hanya melakukan rekrutmen dengan melalui pelatihan-pelatihan. Seperti yang termuat dalam peraturan keputusan Kepala BPJPH. Jadi sertifikatnya dikeluarkan langsung oleh BPJPH. Nah, sertifikat itu dapat bermanfaat juga sebagai SKPI bagi mahasiswa. Maka kami harapkan memang mahasiswa semester atas ini, 4 ke atas yang ikut
yang ikut. Di samping juga ini bisa menjadi penghasilan sampingan, karena pendamping itu tidak semua orang bisa. Iya benar. Pendamping itu kan ada persyaratannya. Iya. Persyaratan pendamping kan itu ada. Iya, Harus mengikuti pelatihan diantaranya untuk memahami bagaimana persyaratan kehalalan suatu produk. Kan tidak sembarangan. Iya, benar, Contoh misalnya Suli 5 ini. Suli 5 ini kan ada label halalnya. Kenapa air mesti pakai label halal? Kita tidak tahu penyaringannya dengan apa. Oh iya. Benar. Jangan-jangan penyaringannya dengan gelatin. Gelatinnya berbahan dari tulang babi. Nah, itu kan bisa juga sebagai filter air. Maka dibutuhkanlah sertifikat halal dalam suatu produk. Demikian juga dengan para UMKM. UMKM ini kan sifatnya 50 Pak Ajen ya, 50 juta 200 juta ke bawah ya. 200 juta ke bawah itu kan asetnya. Jadi dengan adanya PPH ini, dengan adanya pendamping produk halal ini dapat membantu para UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Karena nanti pada tanggal 17 Oktober 2024 sudah wajib seluruhnya. Sebenarnya menurut amanah Undang-Undang Nomor 14 yang disampaikan oleh 2014 tahun 33 yang disampaikan oleh Pak Hajan tadi, sebenarnya seharusnya kewajibannya tahun 2020. Ya, harusnya ya, seharusnya. 2020. Tapi karena pemerintah juga belum mampu, belum siap, maka diundur sampai tanggal 17 Oktober tahun 2024. Itu dia. Benar. Jadi ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Di samping sertifikatnya bisa menjadi SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah dan mahasiswa wajib itu ada. Juga nanti bisa sebagai penambahan penghasilan. Karena benar. Tidak semua orang bisa untuk melakukan pendampingan ini kan gitu. Pendamping itu apa? Pendamping itu adalah melakukan kegiatan pendampingan terhadap UMKM untuk memenuhi persyaratan-persyaratan kehalalan suatu produk. Jadi nanti pendamping PPH ini akan mendampingi UMKM. Dia telusuri bahannya apa, kemudian prosesnya bagaimana, kemasannya bagaimana, mendampingi sampai diperoleh pernyataan halal oleh UMKM itu. Begitu Pak Azan ya kan? Iya betul. Oke. Nah mungkin boleh ditambahkan dari Pak Azan sedikit terkait dengan ini pelatihan pendamping. Saya tambahkan juga bahwa tujuan dari BPJPH dalam menyiapkan pendamping PPH ini merupakan perwujudan dari amanat regulasi jaminan produk halal yang disingkat dengan JPH. Nah, ini kita bisa lihat dari peraturan yang ada, dari peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal atau JPH. Dan juga didukung oleh peraturan Menteri Agama PMA nomor 20 tahun 2021. Nah, di dalamnya itu mengatur secara khusus mekanisme bagaimana sertifikasi halal bagi pelaku UMK atau usaha mikro kecil dan menengah ya. Boleh. Nah, sebagaimana ketentuan dari regulasi ini atau PPH, proses produksi halal itu sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi yang sudah disebutkan dari Pak Azmi, untuk meliputi penyediaan bahan, pengolahannya, penyimpanannya, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produknya. Jadi rangkaiannya sampai pada penyajian produknya. Sampai ke penyajian ya. Jadi sangat lengkap dan detail. Jadi untuk menjamin rasa was-was dari konsumen ini tidak ada. Nah, pendampingan PPH itu sendiri merupakan kegiatan mendampingi pelaku UMK. Jadi nanti pendamping ini mendampingi pelaku UMK, melihat mekanisme yang tadi sudah disampaikan tadi itu, mulai dari bagaimana pengolahannya, penyimpanannya. Jadi bisa menambah wawasan selain kita sebagai memang diberikan wewenang tugas, bisa melihat bagaimana proses pembuatannya, nambah ilmu lah ibaratnya kan gitu kan. Mas Bes. Nah, tambahan Bes, bisa tambahan? Boleh lah. Boleh. Teman anak muda sekalian, ini terutama bagi mahasiswa UMSU dan alumni, ini pendaftarannya kita perluas ke masyarakat umum dan ke luar Universitas Muhammadiyah.
Tapi tentu kami akan lebih memprioritaskan alumni dan mahasiswa UMSU. Ya, ini sangat mulia ini sebenarnya. Di samping tadi mendapatkan penghasilan, yang memberi penghasilan itu bukan Halal Center UMSU, tapi BPJPH. Nanti ketika mereka melakukan pendampingan terhadap UMKM, nanti BPJPH akan memberikan honorium honoriumnya kepada bersangkutan sebagai pendamping. Dan juga bukan hanya dipandang dari salarinya, tapi kemuliaan posisinya. Wah, betul sekali itu, Pak Azmi. Mendampingi UMKM itu supaya bisa ada produk halal gitu kan. Di samping mereka terbantu agar terjamin produknya halal, juga konsumen terjamin makan makanan yang halal. Ini kemuliaannya. Jadi mahasiswa UMSU jangan sampai orang lain yang memanfaatkan. Maksud orang lain ini mahasiswa atau alumni yang tidak berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Manfaatkan betul-betul segera. Lihat saja nanti di Facebook Halal UMSU. Segera mendaftar. Di Halal UMSU ya. Sayang sekali untuk teman anak muda jika melewatkan dari acara pelatihan tersebut kena free gratis gratis. Aduh, mantap. Jadi hanya perlu kemauan dan semangat mendapat. Kalau kita perhatikan di Jawa, mereka melakukan ada investasi. Bahasanya investasi, sebenarnya bayar. Iya. Karena ini kan merupakan penghasilan sampingan sebenarnya. Iya, benar-benar. Dan seumur hidup ini. Selama belum ada evaluasi dari Halal Center Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berlaku seumur hidup nanti ini. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin sedikit yang Bes tangkap ini untuk kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal ini akan membentuk misalnya mahasiswa-mahasiswa kader-kader yang akan mendampingi para pelaku UMKM ini. Betul sekali, sehingga Mas mereka Bes. lebih tercerahkan lagi bagaimana agar produknya itu bisa bersertifikasi halal. Iya, betul. Itu. Waduh, teman anak muda ya. Jadi ini kesempatan buat kamu untuk mendaftar, tinggal kunjungi aja Facebooknya Halal UMSU. Untuk pendaftarannya gratis, teman anak muda. Wah, kita akan break dulu ya Pak Azmi dan Pak Azan. Untuk merilekskan kita lagi untuk bertanya-tanya lagi, nanti akan kita buka ya teman anak muda yang mungkin sedikit ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara mendaftarnya, ya kan, ketentuannya seperti apa. Nah, nanti jangan kemana-mana. Apalagi teman anak muda, untuk sertifikasi halal buat para pelaku UMKM ini akan diberlakukan di 17 Oktober 2024. Semuanya harus sudah ada. Nah, jadi jangan sampai kamu resah. Jangan tunggu resah dulu baru kesana kemari bingung mencari alamat. Mendingan kita hadirkan satu single dari Langit Sore featuring Caca Skolastika, Menunggumu Resah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di UMSU FM, sentralnya anak muda. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan peraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Saya yakin sekali gak ada pilihan terbaik selain kuliah di UMSU. Yaps, kamu benar. UMSU memang yang terbaik. Fasilitas lengkap, kondusif, disiplin, dan yang paling penting, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya. Dan UMSU banyak sekali pilihan fakultasnya. Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Fakultas Kedokteran. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke pusat Penmaru. Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan. Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Arca nomor 53 Medan. Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811-6503-937 atau 0811-6503-936 dan 0811-6503-941. Ingat, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran. Pendaftaran sampai dengan tanggal 24 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU as a 4-star institution. Daftar kuliah online. Kunjungi penmaru.umsu.ac.id.
Ya, teman anak muda, masih bersama Bis Nugraha dan narasumber kita ada Pak Hairila Azmi Nasution SHMA selaku Wakil Ketua Halal Center UMSU dan Pak Hazen Arazi Kurniawan SPMSI selaku penyelia Halal Center UMSU. Slogan Halal Center UMSU, Halal Toib Excellent. Mantap. Oke Pak, mungkin kita akan ngebahas tentang pelatihan pendamping PPH yang akan digelar oleh Halal Center UMSU ini. Gimana? Boleh dijelaskan sedikit Pak tentang pelatihan ini? Misalnya pendaftarannya kapan, ya kan? Oke, Pak Azmi. Baik, teman anak muda, Halal Center UMSU nanti akan melaksanakan pendamping PPH pada tanggal 24, 25, 26. Nanti jika dari mahasiswa itu dapat diperjelas informasinya dari masing-masing wakil dekan 3. Bagaimana ini kan kita laksanakan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu nanti akan bentrokan dengan jadwal kuliah mereka. Jadi nanti dibicarakan saja dengan wakil dekan 3 dan kami memang sudah membicarakan sebelumnya dengan mereka apakah mereka diperbolehkan untuk izin atau ini kan nanti kita pelatihannya itu menggunakan Zoom meeting. Dari Zoom. Dari mulai pembukaan di hari Kamis di hari pertama sampai hari Sabtu di hari ketiga pada tanggal 26 penutupan juga Zoom meeting. Zoom meeting. Mulai dari materi pertama tentang regulasi PPH sampai dengan itu banyak sekali memang materi yang harus mereka kuasai. Yang pertama regulasi, yang kedua ketentuan syariah terhadap produk halal, yang ketiga ketentuan bahan dan praktek bahan, ketentuan produksi dan praktek produksi, sampai dengan digitalisasi. Nanti mereka akan memiliki akan ada akun dari si halal. Si halal ini adalah akun resmi dari BPJPH. Nanti mereka juga praktek bagaimana mendaftarkan UMKM untuk memperoleh sertifikat halal dari si halal itu. Tapi mereka bukan si halalnya, si hati sertifikat gratis. Si hatinya nanti itu. Nanti praktek digitalisasi juga, langsung praktek bagaimana cara mendaftarkannya. Siap. Nah, kalau untuk info lengkapnya bisa dicek di Halal UMSU di Facebook ya. Facebook ya. Nah, ini kan kegiatannya akan berlangsung selama 3 hari, mau Zoom meeting. Nah, sampai saat ini antusias dari para mahasiswa ini seperti apa teman-teman? Alhamdulillah dari mahasiswa sendiri semangatnya sangat luar biasa. Jadi sudah hampir sekitar 100-an sudah mulai mendaftar dan diharapkan adik-adik dan teman anak muda ini untuk segera mendaftar. Karena untuk penerimaannya mungkin kita sekitar 150 ya. 160 maksimal ya. Ini terbatas teman anak muda. Waduh. Jadi ayo segera nih. Iya, segera untuk teman anak muda karena ini cukup bergengsi saya rasa. Iya sih. Karena bermanfaat juga bagi. Iya, betul itu Mas Bes. Para peserta ini ya. Nah, ini kan ibaratnya pelatihan pendamping PPH proses produk halal gitu kan. Nah, kalau seandainya nih Pak misalnya dia UMKM-nya sendiri gitu, dia mau mendaftar untuk melakukan pelatihan, berarti dia bisa untuk menjadi pendamping gitu untuk UMKM-nya sendiri. Gitu. Kalau dari pelaku UMKM sendiri tidak tertutup untuk bisa melaksanakan. Jadi nanti kalau nanti ada surat yang ibaratnya membuka wewenang untuk melakukan pelatihan dari peserta UMKM, maka kami akan melaksanakannya. Jadi berhubung wewenangnya masih untuk di mahasiswa, jadi kami melaksanakan dari surat yang telah diberikan. Itu Mas Ben. Nah, untuk kesiapan, kalau ini kan Halal Center pun ibaratnya masih muda gitu kan, masih baru tapi aktivitasnya luar biasa gitu kan. Udah mau langsung pelatihan, talk show lagi. Ini gimana nih kesiapan dari tim-tim yang luar biasa ini nih?
Ya, ini tidak lepas dari doa kita bersama dan girah dari kita sebagai warga Muhammadiyah untuk mempopulerkan dan memperkenalkan tentang pentingnya dari halal ini. Jadi itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Apalagi tadi sudah dijelaskan ada di beberapa ayat seperti di surat Al-Baqarah ayat 168 dan di beberapa surat yang lainnya. Nah gitu Mas Boy. Jadi kalau untuk yang di dalam lembaga sendiri sudah diletakkan orang-orang yang memang kredibel di bidangnya, mulai dari Bu Dr. Desi Ardila selaku dari pimpinan dari Halal Center. Nah ini sudah banyak melakukan riset dan penelitian di produk-produk babi. Jadi sudah mekanismenya sudah mengerti. Kemudian kami juga ada dari Fakultas Kedokteran, Bu Cut dan Bu Amel ya. Kemudian ada juga dari Fakultas Hukum, Pak Wakil Ketua Lembaga Halal ini, Pak Azmi. Wah ini kalau ditanya masalah hukum bisa cukup panjang ceritanya, bisa kalah kultum ya. Sebentar ini bisa lama ini, kalau beliau sudah mengkajinya ini wah bisa bingung kita kan gitu. Alhamdulillah kami sudah dibantu dengan orang-orang yang memang ditempatkan. Jadi di Halal Center UMSU itu memang orang-orangnya kompeten terhadap halal ini. Seperti ketua komite itu Bu Desi, Dr. Desi itu auditor juga. Dan sebagian besar dari kami sudah mengikuti TOT pendamping halal yang diselenggarakan oleh BPJPH. Juga ada sebagai penyelia. Jadi memang Halal Center UMSU itu memang orang-orang yang sudah memiliki sertifikat berkaitan dengan kehalalan produk ini itu ya. Jadi memang udah yang berkompeten di semua itu ya terkait dengan halal ini ya Pak ya. Insya Allah. Mantap banget. Ini kan melalui Zoom meeting nanti kan. Yang diterima 160 ya Pak ya? Iya, kurang lebih seperti lebih ya. Mungkin harapan dari Bapak baik itu Pak Hazen dan Pak Azmi juga untuk terkait dengan kegiatan pelatihan pendamping PPH ini. Harapan dari kami sebenarnya kami sangat berharap mahasiswa UMSU semester atas. Semester atas karena ya. juga membantu mereka untuk memperoleh SKPI daripada mereka susah mencari SKPI yang jauh atau sulit kerumitannya. Ini mumpung ada peluang gratis. Nah, ini yang kami harapkan sebenarnya. Jangan sampai alumni atau mahasiswa dari universitas lain yang berminat. Iya benar. Jadi kesempatan para mahasiswa UMSU semester 4 ke atas, semester 8 gitu kan, untuk mengikuti pelatihan ini. Itu harapan kami, dan harapan kami tentunya para UMKM tidak kalau masyarakat kita, bukan masyarakat kita, kita kan secara budaya sudah terbiasa mungkin. Begitu terdesak baru mengurus. Itu khawatirnya. Makanya bingung mau kemana kan gitu kan. Makanya jika nanti sudah kan ada banyak nanti kami 160 pelatihan. Para UMKM juga memanfaatkan ini gitu. Jangan begitu tanggal 17 Oktober terdesak semua ngurus. Ya nanti kan rumit itu. Rumitnya bukan di pendampingnya, tapi rumitnya di BPJPH-nya. Prosesnya nanti. Fatwa halalnya juga kan dari MUI. MUI kan juga kemampuannya terbatas. Satu hari berapa bisa buat fatwa dia mereka. Jadi kalau begitu di ujung langsung mengurus, nanti kan akan lama. Jadi nanti akan muncul ketidakproporsionalan misalnya. Padahal jauh-jauh hari sudah diingatkan. Kan. Bahkan seharusnya tahun 2020 ya Pak ya. Iya. Oke. Mungkin terkait dengan manfaat nih bagi para baik itu peserta nantinya untuk dari pelatihan PPH ini, manfaatnya seperti apa nih Pak? Wah, manfaatnya besar sekali. Jadi teman anak muda tidak salah memilih Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Satu-satunya PTS akreditasi A. Iya.
Bahkan baru aja meraih QStar. QStar. Satu angka lagi bintang 5 itu. Iya, 1 poin lagi. Alhamdulillah. Poinnya 699 ya, Pak ya. Tapi big applause dulu kita apresiasi dulu untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya, Pak ya. Oke. Nah, ini terkait dengan manfaatnya ini, Pak. Jadi saya perjelas lagi dari definisi bahwa pendamping PPH itu adalah orang yang diberikan wewenang oleh BPJPH atau badan penyelenggara jaminan produk halal dalam melaksanakan verifikasi yang bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu itu ada atau benar. Jadi verifikasi itu diartikan sebagai untuk membuktikan suatu itu benar atau ada. Kemudian dan validasi. Nah, ini bertujuan untuk membuat suatu yang resmi menjadi disetujui atau legal. Nih kita kan ragu-ragu kalau nggak legal ini sebaiknya tidak usah tuh. Kan gitu. Mas Bes ya kan? Iya. Jadi pernyataan kehalalan ini nanti dilakukan oleh pelaku usaha atau disebut dengan self declare. Jadi manfaatnya itu tadi sudah disinggung-singgung juga bahwa pertama tentu teman anak muda atau adik-adik kita nih akan mendapatkan wawasan mulai dari prosesnya sampai nanti bagaimana penyajian dan penjualannya. Jadi bisa dilihat. Kemudian adalah keanggotaan sebagai petugas pendamping yang terdaftar. Nah, jadi legal oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi nanti ketika udah mengikuti kegiatan ini langsung dapat mereka di apa kan gitu? Insya Allah diproses, keluar nanti izinnya. Wah, mantap ya. Kemudian yang ketiga tentu saja membuka peluang kerja bagi teman anak muda atau adik-adik mahasiswa. Karena bila UKM membutuhkan validasi dan verifikasi self declare, maka teman anak muda dapat bertugas memberikan jasa bagi pelaku usaha tersebut. Nah, tentunya mendapat kompensasi bayaran jasa yang diatur oleh BPJPH. Jadi sudah diatur bagaimana kompensasinya. Nah, yang keempat sendiri adalah mendapat SKP dari universitas. Nah, itu dia. Jadi ada 4 poin yang utama gitu. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan nih. Jadi harus segera mendaftar. Bisa menjumpai wakil dekan 3 yang sudah kami berikan informasi dan surat. Maka nanti dari dekan 3 dari setiap fakultas yang ada akan merekomendasi dari nama-nama, tentu saja juga dibantu oleh adik-adik juga ikut mendaftar dari link yang diberikan oleh dekan 3 setiap fakultas. Itu dia sedikit manfaat batin. Bukan sedikit lagi, banyak manfaatnya. Ya, betul itu Mas Bes. Jadi buat para mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya nih, ya kan? Jadi ayo, kapan lagi loh? Udah gratis, bisa dapat sertifikat SKPI, terus nanti kedepannya bisa melakukan pendampingan untuk proses produk halal. Bermanfaat apa lagi coba? Nah, kalau untuk terkait dengan PPH ini, ya kan, PPH proses produk halal ini, cara mendaftarnya itu seperti apa sih, Pak? Untuk pelatihan ini, cara mendaftarnya yang harus dipenuhi, yang pertama yang harus dipenuhi pas foto, kemudian ijazah, kemudian fotokopi KTP. Itu tidak dalam bentuk fotokopi, dalam bentuk foto seluruhnya. Karena begitu dia nanti menekan bit.ly yang terdapat di dalam pendaftaran, seperti di Facebook atau di surat edaran yang dikeluarkan Halal Center ke seluruh WD3 se-UMSU, tinggal kliknya itu nanti dia akan mengisi form dan form itu nanti akan memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi kan PPH ini kan tidak sembarangan orang. Yang pertama dia warga negara Indonesia, beragama Islam. Ini dia wajib beragama Islam. Beragama Islam. Kemudian memahami dan mengetahui dan memahami ketentuan syariah luas terhadap ketentuan produksi halal. Dari mana ini kita paham dia memahami? Tentu dari pelatihan PPH. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan PPH. Nantilah yang kami akan lakukan ini.
mengikuti pelatihan sertifikat PPH. Nah, itu saja persyaratan. Itu aja ya, nggak banyak ya. Oke. Kalau ada tambahan? Boleh saya tambahin? Ya boleh Pak. Nah ini Mas B, saya mau tambahin juga ini untuk mempermudah. Itu kalau sudah mendapat share dari Wakil Dekan 3, itu nanti di flyer juga ada nomor informasi. Nomor informasi dari WA. Ini oleh Bu Wahyuni dan Bu Wildani. Beliau sendiri merupakan bagian dari lembaga yang sudah termasuk untuk sebagai narasumber juga, kemudian sebagai editor, sebagai auditor ya. Oke, sudah sebagai auditor juga. Jadi, ini orangnya sangat ramah sekali. Ramah sekali. Di telepon ramah sekali orangnya. Mau responnya ramah sekali. Teman anak muda ramah. Nanti bisa dihubungi di kalau untuk nomor Bu Wahyuni di 0821 71 68 171. Gimana saya ulangi atau gimana Mas? Boleh, Mas boleh ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk nomor Bu Wahyuni 0821 71 68 171. Nah, kemudian untuk nomor Bu Wildani adalah 0852 18 34 4004. Saya ulangi ya. 0852 18 34 4004. Nah, tapi ini tidak tertutup kemungkinan kalau di lembaga kami ini ada yang bagian menjaga untuk membantu juga, itu Mas Eka. Wah, Mas Eka ini orang yang nanti bisa memandu juga, memberikan arahan, informasi ketika datang ke lembaga Halal Center. Jadi kami sudah mempersiapkan Mas Eka ini. Nanti bisa dibantu oleh Mas Eka ya. Eka Saputra ya. Mas Eka Saputra. Siap. Jadi memang udah tim dari Halal Center UMSU ini udah mempersiapkan semuanya ya Pak ya, terkait dengan untuk pelaksanaan pelatihan pendamping PPH ini. Iya. Mungkin kita ke pribadi boleh ya Pak, kepada Pak Hazen nih mungkin, selama sudah berada di Halal Center UMSU ini, gimana sih Pak ceritanya, mungkin perjalanannya sampai saat ini mungkin di Halal Center yang akhirnya bisa dibentuk Halal Center ini, dan alhamdulillah ini akan melakukan pelatihan yang pertama kalinya nih Pak. Ya alhamdulillah ini juga berkat doa dari warga Muhammadiyah dan yang mendukung dari berdirinya lembaga ini, alhamdulillah. Dan tentu saja ucapan terima kasih juga kepada pihak universitas yang mensupport kami, baik dana ataupun semangat ataupun masukan, sehingga lembaga ini dapat terus berjalan eksis, mengarah ke insya Allah ke yang lebih baik, kan gitu. Jadi memang masih baru, tapi kami optimis bahwa lembaga ini bisa berkembang, bisa eksis, berada di nasional dan internasional, insya Allah doa kami. Amin. Oke. Mungkin kalau dari Pak Azmi, tadi kan mungkin sedikit lagi nih waktu kita nih kan. Waduh, nggak kerasa nih ya. Nggak terasa. Pengen ngebahas banyak. Iya betul ini. Sama Pak Azmi nih. Tapi mungkin terakhir nih Pak, untuk talkshow kita di pagi hari ini terkait dengan pelatihan pendamping PPH yang akan diselenggarakan oleh Halal Center UMSU ini. Mungkin dari Pak Azmi selaku Wakil Ketua Halal Center UMSU, mungkin sedikit himbauan kepada mahasiswa dan mungkin terkait dengan PPH ini, proses produk halal ini, himbauan kepada masyarakat juga, mungkin motivasi juga buat para mahasiswa kan gitu untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini Pak. Baik, Bes, terima kasih teman anak muda sekalian. Ini kita berada di abad
di zaman yang perkembangan teknologi pangannya sangat maju, sehingga kita sangat sulit untuk menelusuri suatu produk apakah halal atau haram. Bakso saja misalnya, bakso jika kita telusuri itu, yang pertama dagingnya daging apa, bagaimana cara penyembelihannya, campurannya dengan berbahan apa, banyak sekali proses dan rumit sekali penelusurannya. Dan oleh sebab itu tentu kita harus berhati-hati dalam membeli makanan. Jangan sembarangan, harus benar-benar halal. Pada tahun 88 ada penelitian IPB itu kan, bahwa banyak sekali, bukan tahun 88, 98 saja heboh sekali itu. Ada penyedap rasa yang berasal dari bahan babi. Ya. Juga tidak menutup kemungkinan pada saat ini. Maka untuk memastikannya adanya adanya label halal di masing-masing produk. Kepada teman anak muda sekalian, perhatikan jika membeli makanan, perhatikan label halalnya. Dan kepada seluruh yang berkeinginan untuk mendaftar pelatihan pendamping PPH, ini sangat mulia. Dapat menenangkan para konsumen, dapat membantu para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Dan kepada seluruhnya, kami sebenarnya sangat berharap, seluruh mahasiswa UMSU maksudnya, sangat berharap mahasiswa UMSU lah yang kami prioritaskan. Karena memang Halal Center UMSU tentu tidak terlepas dengan mahasiswanya. Betul itu. Itulah yang kami harapkan seluruhnya. Itu saja, Bes. Selanjutnya Pak Hajen. Pak Azan, sedikit Kalau aja saya sendiri saya rasa sudah cukup lah. cukup ya. Sudah cukup gamblang gitu. Jadi saya cukup aja dulu. Baik, teman anak muda, wow, gak terasa udah pukul 9 lebih 54 menit waktu di studio. Mungkin ya perbincangan kita di pagi hari ini talk show bersama Halal Center ini harus segera berakhir. Tapi teman anak muda ingat tanggal 24, 25 dan 26 Maret ya. Betul. Nah, jangan lupa buat para mahasiswa-mahasiswi UMSU terkhusus nih, ikuti pelatihan pendamping PPH ini ya. Sip. Oke, terima kasih buat Pak Hairil Azmi Nasution SHIMA selaku Wakil Ketua Halal Center UMSU. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Buat Pak Hazen Agazi Kurniawan SPMSI. Sama-sama. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sobat muda. Oke, selaku penyelia Halal Center UMSU. Mungkin terakhir kita boleh sama-sama ngucap slogan dari Halal Center UMSU ya. Oke, 1, 2, 3. Halal Center UMSU. Halal Toib Excellent. Ya, itu dia teman-teman muda. Perbincangan di talk show bersama Halal Center UMSU di pagi hari ini yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa lebih tercerahkan lagi. Apalagi buat kamu para pelaku UMKM atau buat kamu para mahasiswa semester atas ya, semester 4. Ayo ikutin ini karena banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapatkan. Mantap ya. Kita doakan semoga sukses untuk pelaksanaan pelatihan pendamping PPH yang diselenggarakan oleh Halal Center UMSU ini. Akhir kata Bes Nugraha pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.